semua bercerminlah, lihat tubuh kita ini, lihat tubuh kita ini. Sanggupkah badan ini menahan siksaan kubur nanti? Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sallim wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hazihil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara hadirin sidang jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini, dari hati kita yang paling dalam, marilah kita curahkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalaulah kita mau menghayati dan merenungkan kehidupan ini, maka tidak sejengkal pun bumi ini yang kita injak yang bukan nikmat Allah. Tidak senapas pun udara ini yang kita hirup yang bukan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita pada pagi yang berbahagia ini, Allah masih memberikan nikmat iman kepada kita. Allah masih memberikan nikmat Islam kepada kita. Dan Allah masih memberikan nikmat kesehatan kepada kita beserta nikmat umur. Banyak saudara-saudara kita pada pagi yang berbahagia ini ingin salat Id bersama kita, ingin bersama-sama kita ke rumah Allah yang berbahagia ini, ingin bergandengan tangan ke rumah Allah yang berbahagia ini dengan anak cucunya. Tetapi karena kesehatan mereka tidak mengizinkan, karena mereka sakit, mereka terbaring dan tidak bisa berbuat apa-apa, karena mereka telah berkurang nikmat kesehatan. Saudara-saudara kita, barangkali sanak pemilih kita pada tahun kemarin sama sholat Id bersama kita, barangkali orang tua kita sama ke rumah Allah bersama kita, dan pada pagi ini mereka tidak ada lagi karena mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sampai sekarang dan detik saat ini kita tidak tahu nasib orang-orang yang telah dipanggil oleh Allah. Apakah mereka ditempatkan tempat yang mulia di sisi Allah, atau mereka senantiasa menjerit kesakitan menahan siksaan kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah, selawat berkembar salam tak lupa kita hadiahkan buat sang reformis sejati, buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat dan pengikut beliau yang setia. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seiring dengan terbenamnya matahari sore kemarin, maka setuju tidak setuju, ikhlas tidak ikhlas, bulan suci Ramadan telah meninggalkan kita. Bulan Ramadan yang penuh dengan mahfirah, yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang penuh dengan kebahagiaan batin, sekarang telah meninggalkan kita. Dan tidak ada di antara kita yang bisa menjamin bulan Ramadan yang akan datang kita akan berjumpa lagi. Tidak akan ada yang bisa menjamin. Namun sekarang Ramadan telah meninggalkan kita. Kalaulah kita mau menoleh ke belakang, dulu kita rindu dengan Ramadan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita disampaikan umur kita pada bulan suci Ramadan dan diizinkan oleh Allah kita berjumpa dengan Ramadan. Tapi tanda tanyanya, apakah selama bulan suci Ramadan kita benar-benar mendekatkan diri kepada Allah, atau hanya buah mulut pemanis kata? Apakah selama bulan suci Ramadan kita benar-benar memanfaatkan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau hanya awal-awal Ramadan saja kita tersentuh hati kita ke rumah Allah, sampai akhir Ramadan, sampai pertengahan Ramadan kita sibuk dengan perbuatan-perbuatan kita di dunia ini. Kita sibuk dengan pekerjaan kita, kita sibuk dengan karir kita, kita sibuk dengan pekerjaan kita. Makanya ada 3 golongan orang yang memasuki bulan Ramadan ini dan pada pagi hari ini. Yang pertama, orang yang ketika masuk Ramadan sama saja, Ramadan atau tidak sama saja, karena mereka tidak pernah berpuasa dan mereka tidak sholat. Apakah ini golongan kita? Tanda tanyalah pada diri kita ini. Yang kedua, orang yang rindu dengan Ramadan, bahkan dia menangis dengan masuknya Ramadan. Ternyata keimanannya tidak teruji. Setelah separuh atau seperempat masuk Ramadan, beliau lari dari Ramadan. Beliau sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan hartanya, sibuk dengan keluarganya. Mereka tidak maksimal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah orang-orang ketika berjumpa dengan Ramadan, masuk Ramadan, dia benar-benar memanfaatkan waktu, setiap detik waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang pada pagi hari ini yang menikmati kebahagiaan, yang menikmati kemenangan, yaitu karena selama bulan suci Ramadan beliau bisa menaklukkan, berjihad melawan hawa nafsunya. Tapi kalau kita hanya bulan suci Ramadan tidak berpuasa, tidak memanfaatkan waktu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali pada pagi hari ini kita hanya merayakan kemenangan orang lain. Kita hanya merayakan kemenangan orang lain,
menutup malu di hadapan manusia. Kita salat Id pada pagi hari ini, tetapi kita tidak pernah malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal saudara-saudara hadirin yang berbahagia, harta yang kita kumpulkan ketika bulan suci Ramadan ini, kita sibukkan dengan mencari harta. Harta itu tidak akan bisa menemani kita saat sakaratul maut, menemani kita ketika masuk di dalam kubur, tidak akan bisa menemani kita ketika masukkan kepada liang lahat. Disitulah nanti penyesalan yang tak terhingga kita. Farji'na na'mal sholihan inna mukinun. Kembalikan saya ke dunia ya Allah. Tapi itu tidak ada artinya lagi. Kita yang sibuk dengan karir kita selama ini, sibuk dengan pekerjaan kita, ketika kita diantar nanti memasukkan ke dalam kubur, dimasukkan dalam liang lahat, tidak akan satu pun yang menemani kita, termasuk anak-anak yang kita banggakan, termasuk istri kita yang selama ini kita banting tulang untuk membahagiakan dia. Dia akan pulang, tinggallah kita sendiri. Kalau kita mencari harta dengan yang haram, maka kita akan mempertanggungjawabkan, tapi anak dan istri kita akan menikmati di dunia ini. Saudara-saudara hadirin yang berbahagia, maka pada hari yang nan fitri ini, insaf dan sadarlah bahwa dunia ini hanya sementara. Wa ma hazil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun, kata Allah. Apa kata Allah? Tiadalah kehidupan di dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Sesungguhnya sebenar-benar kehidupan adalah akhirat jikalau kamu mengetahui. Silakan cari karir pangkat dan jabatanmu, silakan cari harta, tapi ingat bekalmu ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika sakaratul maut saja tidak ada orang yang akan bisa menolong kita, dan tidak ada gunanya pangkat dan jabatan, karena di situ tidak ada lagi orang yang akan menolong kita. Tinggallah kita sendiri. Orang di dunia cuma bisa menatap dan menangis terhadap kita, tapi yang terkatung-katung dalam keadaan sakaratul maut adalah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, saudara-saudara hadirin yang berbahagia, sadarlah bahwa sesungguhnya dunia ini penuh dengan permainan. Jangan sampai kita tertipu oleh kehidupan di dunia ini, karena kitalah nanti yang akan merasakan sempit dan gelapnya liang lahat yang kita rasakan. Maka mulai dari sekarang, pulang dari rumah, bercerminlah, lihat tubuh kita ini, lihat tubuh kita ini, sanggupkah badan ini menahan siksaan kubur nanti? Kemana jasad ini? Kemana raga ini? Siapa akan menyayangi yang sebenar-benar sayang itu? Tak lain dan tak bukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tatap wajahnya. Oleh karena itu, saudara-saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang fitri ini, salah satu dari hikmah Ramadan adalah merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang susah, fakir, miskin, dan anak yatim. Maka pada pagi hari ini kita layangkan pandangan jauh kita dan kita tukikkan pandangan dekat kita. Kita lihat saudara-saudara kita, anak yatim dan fakir miskin, yang mana pada pagi yang berbahagia ini, pada Idul Fitri yang berbahagia ini, pada pagi yang cerah ini, kita semua berpakaian yang baru, memakan makanan yang lezat, kita bercanda tawa dengan anak cucu kita. Tapi ingatlah saudara-saudara hadirin yang berbahagia, saat takbir dan takbir dilantunkan, anak yatim, fakir miskin, mereka terbayang ayahnya. Dia melihat anak-anak kita, dia melihat cucu-cucu kita berpakaian yang baru, mereka melihat anak-anak kita memakan makanan yang lezat.
Mereka melihat kita bercanda tawa dan bergandengan tangan dengan ayahnya ke hari yang fitri ini, ke rumah Allah yang berbahagia ini. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya mata mereka berkaca-kaca seolah-olah mengatakan kepada kita, ayah, saya ingin berpakaian yang baru ayah. Saya ingin berpakaian yang baru ayah, seperti orang-orang lainnya. Saya ingin memakan makanan yang lezat ayah. Saya ingin memakan makanan yang lezat seperti anak-anak yang lainnya. Saya ingin mempunyai mainan-mainan seperti anak yang lainnya. Tapi mereka tidak tahu kemana mereka harus memanggil ayah, karena ayahnya tidak ada lagi. Saya ingin digandeng ayah ke rumah Allah, ke masjid pada pagi yang fitri ini ya ayah. Tapi mereka tidak bisa. Kemana harus memanggil ayah? Mereka hanya bisa saat takbir dan takbir, menangis dan membasahi air pusaranya, teringat ayahnya. Karena saudara-saudara hadirin yang berbahagia, ayah adalah kebahagiaan tersendiri. Tidak bisa diukur dengan harta, karena secara psikologis anak akan bisa bahagia dengan kasih sayang ayahnya. Tetapi mereka pada saat sekarang tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa menangis melihat orang-orang dengan ayahnya ke masjid, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Oleh karena itu saudara-saudara hadirin yang berbahagia, wajarlah Allah mencam orang-orang yang tidak memperhatikan anak yatim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yaqutu ala ta'amil miskin. Apa kata Allah? Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Yaitu orang yang mengardi anak yatim dan tidak memberi makan fakir miskin. Kalaulah kita mau melihat kejadian-kejadian sosial terhadap anak yatim, bahkan mereka ditekan, bahkan mereka disiksa, bahkan mereka terintimidasi oleh kehidupan mereka. Dan tidak jarang anak yatim dipandang sebelah mata di dalam kehidupan ini. Wajarlah anak yatim ketika di panti asuhan selalu berkata, ketika Ramadan kami diundang ke rumah orang-orang kaya untuk diberi santunan. Kami diundang lalu kami hadir ke rumah orang-orang kaya yang rumahnya bertingkat. Mereka melihatkan betapa sempurnanya mereka sekeluarga, ada ayah dan ibu. Tapi kami tidak ada ayah. Lalu setelah kami disantuni di rumahnya, kami kembali ke panti asuhan. Ibarat kami tak lebih seperti kambing, dibawa ke sana ke sini, dikasih makan. Setelah itu kami dikembalikan kepada kandang kami. Oleh karena itu saudara-saudara hadirin yang berbahagia, betapapun kita sholat 5 waktu, berapapun kali kita naik haji, kalau masih banyak ratapan dan tangisan anak yatim di sekitar kita yang senantiasa membutuhkan kasih sayang kita, maka kita adalah orang-orang yang mendustakan agama. Mereka butuh kita, kitalah ayahnya. Maka jangan sampai mereka mbak panas mengandung hujan melihat kita berbahagia pada pagi yang fitri ini, sementara mereka selalu mengalir air mata, meneteskan air mata pada matanya karena kesedihan melihat orang-orang yang mempunyai ayah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Saudara-saudara hadirin yang berbahagia, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mendustakan agama, yang mana selama ini kita hanya menyantuni anak yatim hanya 1 kali dalam 1 tahun. Maka untuk kedepannya jangan sampai terjadi, karena mereka mempunyai kebutuhan bukan 1 kali dalam 1 tahun, tetapi seperti anak-anak kita. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara hadirin yang berbahagia, pada hari nan fitri ini juga marilah kita ingat saudara-saudara kita, orang tua kita. Bagaimanakah pada pagi yang fitri ini, sudahkah kita bersempuh di hadapan orang tua kita? Sudahkah kita menjenguk orang tua kita? Sudahkah kita menelpon orang tua kita? Sudahkah kita bersempuh dan menatap wajahnya yang sudah keriput itu? Karena ridallah ridal walidain, kasih sayang Allah adalah kasih sayang orang tua kita. Atau selama ini kita sibuk dengan keluarga kita masing-masing, kita sibuk dengan anak dan istri kita, lupa kita terhadap orang tua kita. Ingatlah saudara-saudara hadirin yang berbahagia, orang tua kita yang sudah keriput pada saat sekarang ini, mereka dulu masuk hutan belantara, mempertaruhkan nyawa, tidak pandang siang dan malam, teriknya panas. Mereka memasuki hutan belantara menghidupkan kita demi memuliakan kita. Tapi kadang-kadang setelah berkeluarga lupa dengan orang tua mereka. Berapa kali kita telepon orang tua kita dalam satu hari? Berapa kali kita jenguk orang tua kita dalam satu minggu? Coba kita tanya. Atau kita sudah takut berjumpa dengan orang tua kita karena kita takut pada istri kita? Istri yang melarang suaminya berjumpa dengan orang tuanya adalah balasannya adalah neraka. Istri yang rajin sholat, rajin tarawih, tetapi melarang suaminya berjumpa dengan orang tua adalah istri yang durhaka. Ingat itu saudara-saudara hadirin yang berbahagia. Memang orang tua kita tidak akan segagah dulunya lagi, ayah kita tidak akan segagah dulu lagi, ibu kita tidak akan secantiknya lagi. Tentu sudah keriput semuanya. Tapi ingat pada hari dan fitri ini, terbayang anaknya, belahan hatinya, menjenguknya, bersempuh di hadapannya. Tapi kadang-kadang tak pernah ditanya oleh anak karena sibuk mengurus keluarga. Orang tua biarlah dengan orang tua sendiri, kita sibuk dengan keluarga kita. Alangkah durhakanya kita kepada orang tua kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitu juga dengan orang tua kita yang telah meninggal dunia. Sekarang mereka yang telah meninggal dunia tidak bisa berbuat apa-apa lagi kecuali hanya menunggu bingkisan doa untuk dari anak-anaknya. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dulu mereka memasuki hutan belantara, tidak kenal dengan binatang buas yang akan menerkamnya. Dulu mereka bekerja banting tulang, bahkan mempertaruhkan nyawa. Tapi mereka sekarang tidak ada lagi. Tegakah kita pada saat sekarang ini memakan makanan yang lezat, sementara orang tua kita yang telah meninggal dunia mengadakan tangan menunggu doa dari anak-anaknya? Tegakah kita pada saat sekarang ini berpakaian yang serba baru, sementara orang tua kita hanya dibungkus dengan beberapa helai kain kapan sambil menunggu doa dari anak-anaknya? Alangkah durhakanya kita kepada orang tua kita. Kita seperti ini adalah karena orang tua kita, karena ibu kita. Tak jarang dulunya ibu sering berbohong kepada kita. Ingatlah, tak jarang ibu berbohong kepada kita demi memberi kita makan. Silahkan makan nak. Kalau nasi hanya percukupan satu orang, dipersilakan duluan anaknya. Asal anaknya makan, silahkan makan nak. Ibu sudah makan, sudah. Padahal mereka belum makan.
Dia menahan selera aus ketika masuk ke pasar mau membeli es, tetapi teringat anaknya di rumah, anaknya sekolah. Dia tahan rasa aus itu demi untuk kebutuhan anaknya sekolah. Dia tahan. Tapi setelah besar anak dan keluarganya, lupa dengan orang tuanya. Ingatlah saudara-saudara hadirin yang berbahagia, wajar orang tua yang umur 40 tahun ke atas dalam ilmu psikologi, mereka itu sudah beribah, suka sedih. Karena apa? Perjuangan dia terhadap anaknya tidak bisa diukur dengan uang. Mereka terbangun di tengah malam, mereka tidak tidur asalkan anaknya tidur. Siang lagi kerja, mereka kerja. Tapi setelah anaknya besar, lupalah anaknya. Jangan lupa dengan orang tua, walaupun dia sudah keriput pada saat sekarang ini. Ingatlah, semuanya berasal dari orang tua kita. Oleh karena itu saudara-saudara hadirin yang berbahagia, pada hari nan fitri ini kita akan kembali kepada fitrah kita, kepada kesucian kita. Ingatlah, kalau sebenar-benarnya kalau kita merenungkan dan menghayati kehidupan ini, hanyalah sebentar kehidupan di dunia ini. Sungguh sangat merugilah seorang anak kalau dia dibesarkan lalu dia berkeluarga lupa dengan ayahnya. Subhanallah. Kaki sudah bergetar, tidak kuat lagi berjalan. Mata sudah tak jelas lagi. Tapi anak tak ada satupun yang memandang. Bahkan mereka sakit ingin berobat, tak ada untuk uang untuk berobat. Tetapi anak sibuk dengan keluarganya masing-masing. Jangan berharap surga akan kita dapatkan. Oleh karena itu saudara-saudara hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan pada pagi yang berbahagia ini bisa renungkan bersama bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Sesungguhnya yang sebenar-benar kehidupan adalah akhirat. Jangan sampai kita menyesal nanti. Setelah kita bau dikapani baru kita menyesal. Fa asaddaqa, saya ingin bersedekah, kembalikan saya ke dunia. Tidak ada artinya lagi. Setelah kita dimandikan, dimasukkan dalam liang lahat, baru kita menyesal, aku ingin membahagiakan ayah dan ibuku. Tak ada gunanya lagi. Arti dari kehidupan ini bukanlah seberapa banyak harta yang kita kumpulkan atau berapa mobil yang kita miliki, tapi sejauh mana kita bermanfaat bagi orang-orang lain. Fa'tabir ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma salli ala وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.
Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sallim wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma fil muslimi wal muslimat wal mu'mini wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin innaka samiul qaribun mujibun da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wa ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.